Coba deh Anda bayangin sekawanan burung yang terbang dalam formasi yang sempurna. Atau semut yang gotong royong membangun sarang yang rumitnya bukan main. Alam kita ini kan penuh banget sama contoh kerjasama yang luar biasa. Nah, sekarang gimana kalau kita bisa mengajarkan prinsip yang sama persis ke mesin? Selamat datang di pembahasan kita tentang dunia sistem multi-agen. Di sini, kita nggak lagi ngomongin satu AI yang super jenius sendirian, tapi tentang sebuah tim AI yang belajar untuk berkolaborasi. Jadi pertanyaan besarnya tuh ini, gimana caranya sekelompok agen yang independen, yang masing-masing cuma bisa lihat sebagian kecil dari gambaran besar, bisa berkoordinasi buat mencapai satu tujuan bersama? Nah, inilah inti dari teka-teki yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari memahami tantangannya. Lalu kita intip metode-metode klasiknya. Setelah itu, kita loncat ke revolusi reinforcement learning, lihat contoh nyatanya sekarang, dan terakhir kita tutup dengan sedikit pandangan ke masa depan. Oke, yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dunia dengan banyak agent ini? Gini deh, anggap aja sistem multi-agent itu kayak sebuah tim kerja digital. Setiap anggota tim, atau yang kita sebut agen, punya otaknya sendiri. Nah, tantangan terbesarnya itu adalah gimana caranya menyelaraskan keputusan-keputusan individu ini yang tersebar di mana-mana demi satu tujuan besar. Padahal tiap agen informasinya terbatas loh. Jauh sebelum AI bisa belajar sendiri dari pengalaman, para perintis di bidang ini harus bikin aturan main yang kaku banget. Ini adalah upaya-upaya pertama, cara-cara jadul untuk menciptakan kerjasama tim yang terprogram. Salah satu masalah paling fundamental yang harus dipecahkan adalah alokasi sumber daya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, sumber daya itu bisa apa aja, bisa bandwidth internet, bisa ruang di gudang, atau bahkan waktu prosesor di komputer. Nah, memutuskan siapa dapat apa dan kapan, itu adalah jantung dari masalah koordinasi ini. Nah, di sini nih, kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Mari kita bedah satu persatu ya. Pertama, ada pemrograman linier. Anggap aja ini metode yang perfeksionis. Kelebihannya, dia selalu bisa menemukan solusi paling optimal dari segi matematis. Tapi, kekurangannya fatal. Dia butuh satu pengendali pusat yang tahu segalanya, kayak diktator yang maha tahu, yang hampir mustahil ada di dunia nyata. Di sisi lain ada heuristik. Ini lebih pragmatis. Kelebihannya itu cepat dan fleksibel. Nggak nyari yang sempurna, tapi solusi yang cukup baik dalam waktu singkat. Berguna banget buat masalah yang super rumit. Tapi ya itu, kita harus rela nggak dapat jaminan solusi terbaik. Terakhir, ada teori permainan. Ini brilian buat memodelkan agen-agen yang egois. Kelebihannya, dia bisa memprediksi perilaku dalam situasi kompetitif. Tapi kelemahannya gede. Dia berasumsi semua agen itu 100% rasional. Asumsi yang sering banget meleset di kehidupan nyata. Jadi, poin krusialnya itu ada di sini. Kutipan ini ngerangkum kelemahan fundamental dari semua metode klasik tadi. Mereka semua butuh kontrol terpusat dan informasi yang sempurna. Begitu dihadapkan sama lingkungan yang dinamis, nggak pasti, dan terdesentralisasi, ya mereka kelabakan. Dan justru disinilah pendekatan yang baru benar-benar bisa unjuk gigi. Nah, ini dia titik baliknya, reinforcement learning. Di sini, kita berhenti ngasih para agen buku aturan. Sebaliknya, kita biarin mereka belajar dari coba-coba, dari sukses dan gagal. Yap, persis kayak cara kita manusia belajar. Tapi, ini malah memunculkan masalah baru yang super rumit, penentuan kredit. Bayangin deh sebuah tim sepak bola ngegolin. Siapa yang paling berjasa? Striker yang nendang bola? Gelandang yang ngasih umpan mateng? Atau malah back yang memulai serangan dari belakang? Mengetahui kontribusi tiap agen itu jadi kunci supaya mereka bisa belajar dengan efektif. Buat mecahin masalah kredit ini, ada dua pendekatan utama yang beda banget. Metode implisit itu ibarat manajer yang cuma ngasih bonus ke tim secara keseluruhan, terus dia biarin sebuah sistem, dalam hal ini jaringan saraf, buat cari tahu sendiri cara baginya. Bisa efektif banget, tapi seringkali jadi kayak kotak hitam. Kita nggak tahu persis gimana cara kerjanya. Sebaliknya, metode eksplisit itu mencoba jadi manajer yang adil. Dia secara aktif ngitung kontribusi tiap agen, lalu ngebagiin kreditnya satu persatu. Kelebihannya jauh lebih transparan, dan kita lebih gampang ngerti siapa melakukan apa. Dan yang luar biasa adalah betapa cepatnya evolusi di bidang ini. Ini adalah cerita tentang kemajuan yang saling membangun satu sama lain. Di tahun 2017, VDN muncul dengan ide dasar. Udah, jumlahin aja kontribusi tiap agen. Simple,
tapi berhasil. Setahun kemudian, di 2018, QMix datang dan bilang, penjumlahan aja nggak cukup, kita butuh cara mencampur yang lebih cerdas. Lalu dia memperkenalkan jaringan yang lebih kompleks. Lanjut, Qtran di 2019 memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Sampai puncaknya di 2021, Qplex menyempurnakannya lagi dengan cara yang lebih canggih. Jadi, ini bukan satu lompatan besar, tapi serangkaian langkah maju yang cepat dan berurutan. Setiap tahunnya membangun di atas keberhasilan tahun sebelumnya. Oke, semua teori tadi kan menarik banget ya, tapi gimana sih terapannya di dunia nyata? Mari kita lihat bagaimana tim-tim AI ini bekerja saat ini. Nah, ini adalah contoh yang sempurna. Yang lagi kita lihat ini adalah sebuah alur kerja otomatis untuk tugas yang rumitnya bukan main, menyelaraskan dokumen hukum dalam 3 bahasa yang berbeda. Ini adalah pekerjaan yang mustahil kalau cuma dikerjakan oleh satu AI saja. Prosesnya itu mirip kayak jalur perakitan yang cerdas. Pertama, ada agen spesialis yang melakukan penyelarasan awal antara 2 bahasa. Terus hasilnya nggak langsung diterima gitu aja, tapi diserahkan ke tim kontrol kualitas, yang isinya ada agen AI lain, sebuah LLM, dan juga seorang ahli manusia. Mereka ngecek, ngasih masukan. Nah, setelah lolos verifikasi, barulah prosesnya lanjut ke bahasa ketiga. Setiap agen punya tugas yang spesifik, menciptakan sebuah sistem di mana hasil akhirnya jauh lebih baik daripada yang bisa dicapai oleh masing-masing agen kalau kerja sendirian. Kita udah lihat perjalanannya, dari aturan kaku yang terpusat sampai tim AI yang adaptif dan belajar mandiri. Terus apa selanjutnya? Jadi, mari kita simpulkan. Kita udah menyaksikan sebuah evolusi dari kontrol top-down yang kaku ke pembelajaran bottom-up yang fleksibel. Reinforcement learning itu udah membuka pintu bagi para agen untuk bisa beradaptasi di dunia yang kacau dan gak pasti. Hasilnya adalah sistem-sistem modern yang menggunakan tim-tim spesialis. Tapi tantangan utamanya masih tetap sama. Gimana cara paling efisien buat ngajari mereka kerjasama dan keadilan dalam sebuah tim. Ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang sangat penting. Seiring tim-tim AI ini jadi makin kuat, makin mandiri, dan makin mampu bikin keputusan kolektif, tantangan terbesar kita nanti bukan lagi soal bikin mereka bisa kerjasama, tapi tantangannya adalah memastikan bahwa tujuan mereka sebagai sebuah tim selalu sejalan dengan kepentingan terbaik umat manusia. Dan jawaban untuk pertanyaan itulah yang akan mendefinisikan dekade teknologi berikutnya.